Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Belajar Matematika bersama Bu Sani. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang SPLDV. Apa itu SPLDV? Kita bisa baca bersama. SPLDV adalah sistem persamaan linier dua variabel, di mana bentuk umumnya adalah seperti ini ya. AX plus BY sama dengan C dengan PX plus QY sama dengan R, biasanya dihubungkan dengan tanda kurung kurawal seperti itu ya. Dengan A, B, P, Q adalah koefisien, X dan Y disebut variabel, C dan R disebut konstanta ya. Kemudian untuk menyelesaikan SPLDV itu ada 3 cara. Metode grafik, eliminasi, dan substitusi. Namun pada kesempatan kali ini Bu Sani akan fokus ke eliminasi dan substitusi dulu. Oke. Berikutnya, kita akan langsung berlatih membedakan mana yang merupakan persamaan linier dua variabel. Kita lihat bersama bahwa untuk persamaan itu nanti ada tanda sama dengan ya. Di sini tanda sama dengan semua. Kemudian untuk linier itu adalah pangkatnya 1. Semua pangkatnya 1 kecuali ini nih ada pangkat 2. Ya. Ini. Nah, sehingga ini bukan merupakan persamaan linier dua variabel ya. Karena yang kita cari adalah yang bukan, sehingga jawabannya adalah yang nomor 2 ya. Untuk nomor 1 masuk, ada persamaan ada, linier ada, variabelnya juga ada 2 nih, P dan Q. Kemudian ini nomor 3 X dan Y. Nomor 4 juga X dan Y. Ini kan X-nya 2 ya, tapi nanti ini bisa digabungkan. Sehingga tetap 2 variabel ya. Oke, berikutnya. Salah satu himpunan penyelesaian dari 3x min 2y sama dengan negatif 18 adalah, ingat untuk himpunan penyelesaian itu memenuhi persamaan ya. Sehingga ketika Bu Sani punya persamaan linier dua variabel 3x min 2y sama dengan negatif 18, dan kita uji yang pertama untuk negatif 6,9 masuk himpunan penyelesaian atau bukan, kita masukkan ini, substitusikan. X-nya kita ganti min 6, Y-nya kita ganti 9. Sehingga kita peroleh 3 dikali negatif 6 dikurangi 2 dikali 9. Apakah hasilnya negatif 18? Kita cek, 3 kali min 6 negatif 18, dikurangi 2 kali 9 juga 18. Sehingga hasilnya sepertinya ini tidak sama ya. Karena yang kiri negatif 36, sedangkan yang B negatif 18. Sehingga yang A negatif 6,9 bukan merupakan himpunan penyelesaian. Kita perlu cari opsi lain. Kita lihat yang B. Itu ada 2, negatif 12. Kita masukkan ke persamaannya ya. 3x, 3 kali 2, dikurangi 2y, 2 kali negatif 12. Apakah hasilnya negatif 18? Kita cek 3 kali 2 adalah 6, dikurangi 2 kali negatif 2 adalah negatif 24. Oke. Yang kiri min ketemu min hasilnya plus ya, jadi 6 tambah 24. Apakah sama dengan negatif 18? Jelas tidak, karena 6 ditambah 24 adalah 30 ya. Sehingga yang B tidak memenuhi. Sekarang yang C. 4,15. Oke, kita masukkan X-nya 4. Kemudian Y-nya 15. Ya, apakah hasilnya adalah negatif 18? Kita cek. 3 kali 4 adalah 12. Kemudian dikurangi 2 kali 15 adalah 30. Oke, apakah hasilnya negatif 18? 12 dikurangi 30 adalah negatif 18. Nah, sehingga 4,15 adalah himpunan penyelesaian
Penyelesaian ya, ini tadi ya, X-nya ganti 4, Y-nya ganti 15. Sehingga jawabannya adalah yang C ya. Next, kita ke soal berikutnya. Penyelesaian dari sistem persamaan 3X plus 2Y min 4 sama dengan 0. Dan X min 3Y min 5 sama dengan 0 adalah, oke, kita tulis dulu persamaan yang pertama. 3X plus 2Y min 4 sama dengan 0. Kemudian persamaan kedua, X min 3Y min 5 sama dengan 0. Ini boleh ditulis untuk konstanta supaya di ruas kanan, karena di kiri negatif 4, ke kanan jadi positif 4 ya. Kemudian untuk yang kedua, karena min 5, di sebelah kiri ke kanan jadi positif 5. Nah, kita akan lakukan eliminasi. Eliminasi itu kita akan menghilangkan ya. Yang pertama kita akan lakukan eliminasi variabel X. Kita akan samakan X-nya. Di sini X-nya 3 dan 1. KPK-nya adalah 3. Sehingga yang pertama tetap atau kita kalikan 1. Yang kedua kita kalikan 3 ya. Kenapa? Karena kita mau menghilangkan X-nya. Jadi X-nya harus sama ya. Supaya nanti ketika dikurangi habis. Untuk yang atas tetap. Untuk yang bawah karena kita kalikan 3 jadi 3X. Min 3 kali 3 adalah 9Y. 5 kali 3 adalah 15. Nah, karena X-nya sudah sama, variabelnya tandanya juga sama, tinggal kita kurangi. Kurangi saja. 3 kurangi 3 habis. 2 dikurangi negatif 9. Dikurangi negatif nanti tambah ya. 2 tambah 9 hasilnya 11Y. 4 kurangi 15 hasilnya negatif 11. Sehingga Y-nya adalah karena ini 11, yaitu 11 kali Y. Maka Y-nya ini kita bagi saja. Min 11 dibagi 11 adalah negatif 1. Nah, sudah ketemu Y-nya negatif 1. Yang negatif 1 itu Y-nya adalah B dan D. Maka kita tinggal cari variabel X. Boleh kita eliminasi Y, tapi kita akan coba yang metode ketiga, yaitu substitusi. Kita akan substitusi Y sama dengan min 1 ke persamaan, mau 1 apa 2 boleh sama aja, persamaan 1 ya. Bu Sani coba yang persamaan 1. Persamaan 1 kita punya 3X plus 2Y sama dengan 4. Y-nya kita masukkan negatif 1. Sehingga diperoleh min 2 ya, 2 kali negatif 1. Kemudian min 2 di kiri minus, kalau ke kanan jadinya plus ya. Sehingga diperoleh 3X 4 tambah 2, 6. X-nya 6 kita bagi 3 hasilnya 2 ya. Karena 3 kali berapa sih? Jadi 6. X-nya 2, oke. Sehingga kita peroleh Y-nya di sini adalah min 1, X-nya adalah 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya X, Y itu 2, negatif 1. Sehingga jawabannya adalah yang B ya. Oke. Berikutnya. Sama seperti tadi, kita akan melakukan penyelesaian atau menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 3X min 2Y sama dengan 12 dan 5X plus Y sama dengan 7. Namun yang ditanyakan bukan X dan Y-nya ya, tapi melainkan nilai 4X plus 3Y. Maka kita perlu cari X-nya berapa, Y-nya berapa. Kita tulis dulu persamaannya. 3X min 2Y sama dengan 12. Yang kedua, 5X plus Y sama dengan 7. Nah, di sini Bu Sani melihat ada variabel yang sama ya. Yaitu, tidak sama, tapi selisihnya sangat kecil, yaitu yang Y. Di sini yang pertama Y-nya itu negatif 2, yang kedua Y-nya adalah 1. Maka lebih mudah mengeliminasi Y.
Bu Sani akan coba eliminasi Y. Ya. Karena apa? Y-nya itu KPK antara 2 dan 1 kan 2. Sehingga yang atas kita kalikan 1 tetap, yang bawah kita kalikan 2. Ya. Kita peroleh yang atas ajek. Ya, seperti ini. Yang bawah kita kalikan 2. 5 kali 2 jadi 10X. 2 kali Y jadi 2Y plus 2Y. 7 kali 2, 14. Nah, kamu lihat tandanya di sini. Tandanya ini kan Y-nya negatif, yang bawah Y-nya positif. Kalau tandanya berbeda, kamu jangan dikurangi tapi ditambah ya. Karena nanti biar Y-nya habis. Sehingga kita peroleh yang X 3 tambah 10 adalah 13X, Y-nya habis, ini 12 tambah 14 adalah 26. Sehingga X-nya 26 kita bagi 13, dapat 2. Nah, kita sudah ketemu X-nya. Yang ditanyakan 4X plus 3Y, kita perlu cari Y-nya. Setelah eliminasi, kita coba substitusi. Substitusi atau kita ganti ya. X sama dengan 2 ke persamaan. Boleh 1, boleh 2 sama aja. Ya. Kita coba ke persamaan 2. Oke. Kita punya 5X plus Y sama dengan 7. Kita masukkan X-nya 2 karena sudah ketemu sini 2. Ya. 5 dikalikan 2 hasilnya adalah 10. 10 ditambah berapa sih? Jadinya 7. 10-nya kita pindah ke kiri ya. Mohon maaf, di kiri pindah ke kanan ya. Sehingga tandanya berubah. Oke. 7 kurangi 10 adalah negatif 3. Sehingga diperoleh X-nya 2, Y-nya negatif 3. Nah, karena yang ditanyakan adalah nilai dari 4X plus 3Y, kita masukkan 4 kali 2 ditambah 3 kali negatif 3. 4 kali 2, 8. 3 kali negatif 3, negatif 9. 8 tambah negatif 9 adalah negatif 1 ya. Sehingga jawabannya adalah yang A. Yang A ini. Next. Nah, soal cerita. Di sini ada soal cerita, kamu harus membuat modelnya. Kita baca dengan seksama ya. Pada tempat parkir yang terdiri atas motor dan mobil, ada 25 kendaraan. Jumlah rodanya adalah 80. Jika motor adalah dinyatakan dengan variabel X ya, mobil variabel Y, maka bagaimana sistem persamaan linear dua variabelnya? Karena yang pertama kita punya motor dan mobil 25, sehingga kita peroleh X plus Y sama dengan 25. Kemudian kita tahu bahwa yang namanya motor itu rodanya 2. Sehingga kita peroleh 2X plus, kalau mobil 4 ya, 4Y sama dengan 80. Karena total roda 80. Dah seperti ini. Ya. Sehingga jawabannya adalah yang A ya, ini yang sudah sesuai yang A ini. Nah. Next. Ini soal cerita lagi. Tarif tiket masuk ke tempat wisata Pantai Pandawa di Bali untuk 2 orang dan 3 orang anak-anak adalah 28.000. Untuk 3 orang dewasa dan 4 orang anak-anak adalah 40.000. Jika sepasang suami istri dan 2 orang anaknya akan bepergian ke tempat wisata Pantai Pandawa, maka total tarif tiketnya adalah sekian. Nah, kita misalkan untuk orang dewasa adalah X, anak-anak adalah Y. Sehingga kalau 2 orang dewasa, nanti model pertama saya menjadi 2X plus 3 orang anak-anak 3Y. Ini bayarnya 28.000. Persamaan pertama. Persamaan kedua, di sini ada 3 orang dewasa, berarti 3X.
dan 4 orang anak-anak, berarti 4Y adalah 40.000. Oke. Nah, kita punya nih X-nya 23, Y-nya 3 dan 4. Kita akan eliminasi yang X dulu. X-nya mau kita samakan ya. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Sehingga yang 2 kita kalikan 3, yang 3 kita kalikan 2. Sehingga kita peroleh persamaan pertama menjadi 6X plus 9Y sama dengan 28 kita kalikan 3. 84.000. Ya. Kemudian yang persamaan kedua kita kalikan 2 sehingga diperoleh 6X plus 8Y 80.000. Nah, X-nya sudah sama nih. Tandanya sama berarti kita kurangi. Kalau yang tadi tandanya beda ditambah ya. 6X kurangi 6X habis, 9Y dikurangi 8Y jadi 1Y. 84.000 kurangi 80.000, 4.000. Nah, ini sudah ketemu. Y tadi mewakili anak-anak. Sehingga tiket anak itu harganya 4.000. Bisa pakai eliminasi lagi, tapi Bu Sani ingin kamu coba yang substitusi supaya lebih cepat ya. Kita substitusi Y sama dengan 4.000 ke persamaan 1 ya. Kita punya 2X plus 3Y 28.000. 2X ditambah 3 kali 4.000 sama dengan 28.000. 3 kali 4.000 12.000 ya. 2X plus 12.000 28.000. Nanti 2X-nya 28.000 kita kurangi 12.000. Ya, ingat ini pindah tandanya jadi minus. Berubah ya. 28 kita kurangi 12 diperoleh 16.000. Sehingga X-nya 16.000 dibagi 2 8.000. Nah, ketemu ini X itu tadi tiket dewasa ya. Oke, sehingga ketika ada sepasang suami istri, yang namanya sepasang berarti 2 orang dewasa ya. Yang ditanyakan adalah 2 dewasa, 2X ditambah 2 orang anaknya ya, berarti 2Y. Maka bayarnya ya 2 kali dewasa tadi 8.000, 2 kali 8.000 ditambah 2 kali anak-anak itu 4.000. 2 kali 8.000 16.000 ditambah 2 kali 4.000 8.000. 16.000 ditambah 8.000 24.000 ya. Jadi jawabannya yang A. Nah, itu dia latihan soal SPLDV. Silahkan kamu pahami dan rangkum serta belajar untuk mempersiapkan asas PTS dan juga asas di semester 2 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.